Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Dr. Mahfud Bahraji, SHIMH, pada mata kuliah Hukum Internasional. Baik kawan-kawan, rekan-rekan mahasiswa dimanapun kawan-kawan berada, dan jam berapapun kawan-kawan melakukan aktivitas tutorial online ini. Senang sekali rasanya kita dapat bertemu lagi pada pertemuan pertama atau pada sesi pertama tutorial online ini pada mata kuliah Hukum Internasional. Pada sesi ini kita akan membahas 3 sub-bahasan sekaligus, ya, lumayan berat juga nih. Yang pertama yaitu sub-bahasan tentang pengertian hukum internasional. Yang kedua, nanti subbahasan tentang dasar berlakunya hukum internasional. Dan yang ketiga, subbahasan tentang hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Sebelum lebih lanjut kawan-kawan mempelajari ketiga subbahasan ini, ada baiknya saya akan mengantarkan sedikit, ya, terkait sub-subbahasan ini sebagai gambaran kawan-kawan mempelajari materi ini. Terkait dengan pengertian hukum internasional, istilah hukum internasional. Untuk istilah hukum internasional sendiri, kawan-kawan, di dalam konteks hukum internasional itu terdapat beberapa istilah yang familiar. Ada istilah yang menyebutkan hukum internasional dengan sebutan Public International Law atau juga International Law Public. Ada juga yang menyebutkan dengan istilah interstate law, ada yang menyebutkan dengan istilah law of nation, dan ada juga yang menyebutkan dengan istilah transnational law, ya. Jadi macam-macam, ya, istilahnya. Di mana beberapa jenis istilah tersebut itu memiliki latar belakang atau background pendekatannya masing-masing. Ada istilah-istilah yang menggunakan background atau pendekatan sejarah, ya, lahirnya. Kemudian ada juga beberapa istilah yang lahir berdasarkan perdebatan teoritis, ya, oleh kelompok-kelompok tertentu. Ada kelompok yang sepakat dengan istilah tertentu, ada istilah pertama, ada yang kelompok-kelompok yang tidak sepakat dengan istilah itu dan menggunakan istilah lainnya. Nah, jadi menarik sekali nanti akan dikaji terkait dengan istilah-istilah hukum internasional ini. Ya. Kemudian, ya, terkait pengertian hukum internasional, kawan-kawan nanti akan mendapatkan beberapa referensi tentunya dari beberapa ahli yang mendefinisikan hukum internasional. Ya. Yang kedua terkait dasar berlakunya hukum internasional. Nah, dalam konteks subbahasan ini, kawan-kawan nanti akan mempelajari beberapa teori-teori terkait hakikat keberadaan hukum internasional, ya, baik itu dari pandangan-pandangan ahli tertentu seperti Cicero, Kelsen, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ya, terkait subbahasan tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Ini menarik kawan-kawan, ya, kalau kita kaji. Kalau kita kembalikan satu pertanyaan, ya, kalau kita lemparkan satu pertanyaan, mana di antara hukum nasional dan hukum nasional, hukum internasional dan hukum internasional, yang mana yang lebih diprioritaskan dalam konteks praktiknya jika terjadi suatu konflik norma, yang mana yang harus diutamakan? Ini akan lebih menarik nanti kawan-kawan, karena di sini akan membahas beberapa macam teori untuk menjawab pertanyaan itu. Ada teori monisme, ya, ada teori dualisme, ada teori transformasi, sampai teori harmonisasi, ya. Nah, jadi harapan saya, ketiga subbahasan ini kawan-kawan pelajari baik-baik, ya, dan nanti kalau misalnya ada kuis silahkan dijawab kuisnya dengan baik, ya. Oleh karena itu kawan-kawan, saya juga perlu menyampaikan, selain materi yang ada di sini, kawan-kawan juga harus aktif untuk mencari referensi tambahan sebagai pengayaan kawan-kawan, baik dari buku tertentu, dari para ahli tertentu, ya, tentang hukum internasional,
ataupun dari jurnal-jurnal lain sebagai pengayaan agar nanti pemahaman kawan-kawan terkait hukum internasional itu lebih utuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini, video sapaan kali ini. Tetap semangat, tetap sehat selalu. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.